nyata adalah apa yang kita lihat langsung dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul kita SAW di malam perang Badar dan sadar bahwa suasana di perang Badar ini suasana yang tidak menguntungkan muslimin karena muslimin tidak siap perang sebenarnya. Saat itu malam itu Nabi sholat dengan sangat khusyuknya. Nabi berdoa sepanjang malam begitu khusyuknya. Sorban Nabi di pundak beliau jatuh berkali-kali sampai kemudian diambilkan Abu Bakar, terus berdoa sampai jatuh berkali-kali, diambil Abu Bakar, jatuh lagi, diambil Abu Bakar sampai dikembali, sampai Abu Bakar kasihan dan berkata, cukup ya Allah, cukup ya Rasulullah, pasti Allah telah mengabulkan apa yang kau minta. Kekhusyuan Nabi. Dan esok hari ketika terjadi perang Badar, di luar dugaan analisa bahwa ternyata Nabi SAW diberikan Allah kemenangan yang sangat gemilang di perang Badar, dan itu menjadi perang perdana yang besar yang Allah memberikan kemenangan dan diabadikan dalam surat Al-Anfal. Dan itu bukti nyata bahwa kekhusyuan seorang muslim dalam ibadah mereka menghantarkan kita kepada kemenangan dan kejayaan, bahkan kebahagiaan. Bahwa salat yang khusyuk itu ternyata juga menghadirkan ketenangan dalam hati dan bahkan kebahagiaan yang kemudian dia menjadi kesenangan, hiburan. Bayangkan hiburan Rasul itu sampai pada tingkat bukan seperti hiburan kita, apalagi mohon maaf hiburan murahan yang sia-sia dan jauh tentu dari kemaksiatan. Hiburan beliau itu sampai pada level sholat. Nabi SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi, dari semua gemerlap harta dunia ini yang paling aku sukai ada dua. Satu adalah at-tib, yaitu minyak wangi, parfum. Ini juga sembah luar biasa. Yang kedua adalah an-nisa, yaitu para istri-istri beliau. Kemudian Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan teduhnya mataku, artinya bahagiaku adalah ketika aku sedang sholat. Nabi itu kalau sedang punya masalah yang berat sekali, beliau sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk meringankan masalah yang berat itu. Maka sholatlah sampai sholat itu terasa menjadi hiburan buat kita. Sholatlah sampai terasa bahwa sholat itu meringankan beban hidup kita. Itu sholatnya Rasulullah SAW. Ini adalah juga merupakan sebuah bukti dari berbagai macam ibadah sholat yang bahkan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Tapi tentu semua itu syaratnya adalah khusyuk, kekhusyuan. Karena tanpa kekhusyuan maka sholat itu menjadi sebuah gerakan kering, gerakan kosong yang tidak ada maknanya. Kita ini sholatnya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia tinggalkan. Jadi para ulama mengatakan kalau kamu masuk ke masjid, kamu lepas alas kakimu, maka lepaslah dunia bersama alas kakimu. Sehingga hadir takbiratul ihram, dunia tidak sedang bersama kita. Kalau nanti keluar pakai lagi alas kakimu, maka dunia akan terbawa olehmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang khusyuk, memberikan sholat-sholat yang khusyuk, karena ketahui bahwa sungguhnya kekhusyuan itulah yang membawa banyak sekali masalah dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Nabi SAW memberikan resep-resep tentang orang khusyuk dengan cara yang sederhana sebenarnya. Pertama tentu wudhu kita harus baik. Asbigil wudhu, sempurnakan wudhu kita. Semua syarat rukun secara fikih penuhi dulu, itu satu. Wudhu kita, pakaian jangan najis, tempatnya yang baik, yang tidak najis dan seterusnya, itu satu. Yang kedua, Nabi SAW melarang kita untuk berpaling waktu sholat. Ini ada istilah berpaling. Waktu itu sebenarnya larangannya adalah orang yang waktu sholat itu kepalanya tengok ke atas, mungkin tengok kanan, tengok kiri. Ini berpaling secara fisik, tapi para ulama mengatakan bahwa berpaling itu yang juga sangat bahaya adalah berpaling secara hati. Jadi badannya jangan tengok kanan, tengok kiri, kepalanya jangan bolak-balik tengok kanan. Yang khusyuk, tataplah tempat sujud karena itu sunnahnya. Kemudian setelah itu hati jangan berpaling dari Allah. Setiap kali berpaling kembalikan. Maka supaya minimal kita dihitung sebagai orang yang sedang berjuang untuk menjaga sholat kita. Kemudian Nabi SAW suka mengatakan sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu seakan ini sholat perpisahan. Jadi orang yang mengingat mati, bahkan dia menghadirkan jangan-jangan ini adalah sholat terakhir saya, maka dia akan sholat yang terbaik. Karena setelah salam tidak ada lagi sholat berikutnya untuk saya, maka dia sholat terbaik. Nabi mengatakan sholli sholata muwaddi', sholatlah kamu seakan ini sholat perpisahan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sholat itu ada 5 level, 5 kelas. 5 level itu kata beliau yang pertama adalah orang yang sholatnya itu ceroboh.
wudunya dia ceroboh, tidak disempurnakan, wudunya asal, dia basuh tangan, tidak dipedulikan apakah terkena atau tidak, tumitnya terkena apa tidak peduli. Pokoknya dia wudu sekedarnya, sudah nggak peduli benar apa tidak, kemudian dia sholat, sholatnya pun ceroboh. Asal sholat, hati tidak hadir. Dia sholat entah sah entah tidak sah, dia salam selesai. Itu yang pertama itu. Orang yang begini kata Ibnu Qayyim mu'aqab, dia akan dihukum Allah SWT. Itu satu. Yang kedua, level kedua adalah orang yang wudunya benar, tapi sholatnya dia lalai. Jadi ntar hatinya kadang ingat Allah, ntar kadang dia jalan-jalan kemana hatinya, pergi jauh kemana gitu. Itu yang kedua. Yang begini ini kata Imam Ibnu Qayyim disebut muhasab. Dia akan dihisab Allah, dihitung sholatnya itu. Yang khusyuk berapa persen, dihitung. Yang ketiga adalah orang yang wudunya baik dan benar, kemudian sholatnya juga baik dan benar, tapi hatinya itu terus menghalau, terus menyingkirkan. Setiap hatinya bersama Allah, dibelokkan oleh setan, pergi kemana, dibalikan kembali. Terus khusyuk lagi, belok lagi kemana, dikembalikan lagi. Dia sibuk untuk menghalau semua bisikan kanan kirinya itu. Maka oleh Ibnu Qayyim disebut mukaffar anhu. Orang yang begini diampuni Allah. Jadi karena yang begitu dilakukan, tapi itu Allah ampuni itu. Karena dia posisinya adalah seperti mujahid yang terus berjuang untuk menyingkirkan hal yang mengganggu sholatnya. Yang keempat, lebih tinggi lagi levelnya, adalah orang yang sholat, wudunya baik, kemudian dalam sholatnya dia khusyuk, konsentrasi, fokus dalam sholatnya, fokus terhadap apa yang dibacanya, dia tahu apa yang dibaca, dia nikmatinya. Itu level yang keempat. Ini disebut musab. Ini orang yang diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini. Dan yang kelima yang paling tinggi adalah orang yang bukan saja sempurna wudunya, bukan saja dia khusyuk dalam sholatnya, tapi dia berhasil menghadirkan keagungan Allah, berhasil menghadirkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat itu betul-betul dinikmatinya. Maka ini adalah orang yang muqarrab, orang yang akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Maka di sini kemudian kita ukur sholat kita. Pertanyaannya adalah di mana posisi kita terhadap sholat yang 5 itu, di manakah adanya kita? Di mana yang pertama adalah sahabat mulia Abdullah bin Mubarak. Saya tidak kenal Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Ini adalah ilmuwan besar. Beliau adalah seorang pengusaha besar dan beliau adalah mujahid besar. 3 berkumpul dalam dirinya. Abdullah bin Mubarak itu bertobatnya juga gara-gara mendengarkan ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena Abdullah bin Mubarak aslinya orang yang dulunya senang dengan musik, kumpul-kumpul di kebun dengan teman-temannya, kemudian menghabiskan sepanjang malam untuk makan, berbincang, tertawa, bermain musik dan seterusnya. Sampai dia dengar ayat itu kemudian dia bertobat.